Kembali lagi dengan saya, perkenalkan kembali, nama saya Maulana Muhammad Baik, saya dari Universitas Diponegoro pada program studi teknologi rekayasa otomasi. Nah, saya di sini memiliki identitas mahasiswa tahun ini yaitu 400404032465011. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dan sizing yang cocok dalam pemilihan komponen untuk motor listrik. Oke, kita mungkin sedikit pendahuluan. Kenapa kita membahas ini? Jadi, dalam sistem kelistrikan industri, terutama yang menggunakan motor listrik, kita itu nggak bisa sembarangan dalam memilih komponen. Kayak misalnya itu MCB, kabel, kontaktor, terus overload, relay. Nah, itu tuh nggak bisa kita pilih sembarangan. Karena mereka tuh punya kapasitas yang harus disesuaikan dengan arus kerja motor. Nah, melalui presentasi ini atau penjelasan video ini, saya akan menjelaskan nantinya langkah-langkah dalam pentingnya perhitungan arus beban penuh atau ntar saya bakal menyebutnya atau menulisnya dengan IFL atau I itu kan arus full load. Terus bagaimana cara menentukan komponen yang tepat karena itu kan terdiri dari beberapa macam. Oke, kita sesuaikan yaitu terhadap arus atau apa yang saya bahas. Terus juga contoh sizing karena ada nanti rangkaian start delta dan kita juga harus mencocokkan dengan start deltanya itu. Dan mungkin terakhir pentingnya apa namanya cheat sheet sizing. Nah, mungkin seperti itu. Bisa langsung mulai aja. Oke, pendahuluan dan tujuan presentasi ini. Oke, untuk memahami sizing komponen dalam sistem kontrol motor listrik. Nah, kita mulai dari dasar dulu ya, yaitu sistem kontrol motor. Nah, sistem kontrol motor itu kan berfungsi untuk mengatur cara motor dihidupkan, dioperasikan, dan dimatikan sekaligus melindunginya dari gangguan seperti arus lebih atau membersihkan. Nah, dalam industri, motor listrik itu seringkali bekerja dalam jangka waktu yang lama dengan bebannya juga cukup berat. Oleh karena itu, kita apa ya? Setiap komponen itu yang terhubung dengan terhubung dengan motor harus memiliki kapasitas dan karakteristik yang sesuai. Nah, inilah yang disebut dengan proses sizing, yaitu menentukan ukuran komponen berdasarkan arus yang akan dialirkan. Nah, jika sizingnya salah, sistem bisa gagal beroperasi dengan baik atau bahkan bisa menimbulkan kerusakan seperti misal kebakar atau sebagainya. Lanjut. Oke, pentingnya sizing yang tepat dalam kontrol. Nah, jadi banyak orang yang hanya sekedar memasang komponen tanpa menghitung arus terlebih dahulu kan. Akibatnya apa? MCB bisa sering break, kabel cepat panas, motor cepat rusak. Nah, itu dengan nanti memahami full load kan, itu kita bisa nentuin VSP yang tepat. Jadi sistem lebih efisien dan lama. Sizing yang tepat ini sangat penting untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan keandalan dan melakukan perhitungan arus yang akurat dan memilih komponen yang sesuai. Kita dapat menghindari resiko kerusakan dan memberikan sistem dan memastikan sistem beroperasi secara optimal dalam berbagai kondisi. Nah, sizing yang tepat ya memberikan 3 manfaat yaitu keamanan, efisien, dan keandalan. Nah, kalau MCB ini misalnya kita contoh MCB dulu. Kalau MCB terlalu kecil, otomatis dia akan sering trip meskipun arus motornya itu masih normal. Kalau kabelnya terlalu kecil, panasnya bisa berlebih dan menyebabkan misalnya isolasi kabel rusak atau bahkan kebakar. Terus sebaliknya, kalau misalnya ukuran komponennya terlalu besar, sistemnya boros karena biayanya juga pasti lebih mahal kan, dan rugi daya meningkat karena ya hal yang tidak cocok itu ntar dayanya malah rugi, malah dia tuh tidak menghasilkan daya optimal. Nah sebaliknya apa ya? Ya pokoknya gitulah. Sebaliknya ataupun mau itu terlalu besar atau terlalu kecil itu tidak baik. Nah jadi perhitungan yang akurat ini membantu kita untuk menyeimbangkan
antara keamanan dan efisiensi agar sistem bekerja stabil tanpa kebosan. Nah, lanjut IFL. Nah, ini yang saya tadi sebut arus beban penuh atau dalam bahasa Inggrisnya full load. Nah, harus full load beban, harus beban. Nah, harus beban penuh itu adalah kunci utama dalam desain uh, sistem kontrol motor. Nah, full load ini menunjukkan seberapa besar arus yang mengalir ketika motor bekerja dengan daya nominalnya. Nah, pentingnya menghitung arus beban adalah langkah yang sangat krusial dalam desain sistem motor listrik. Perhitungan yang tepat memastikan bahwa komponen yang mampu menangani arus yang diperlukan dari masalah di kemudian hari hingga overheating dan kegagalan komponen. Nah, dengan mengetahui overload ya itu tadi kita bisa menentukan kapasitas yang sesuai pada komponen seperti MCB, kabel kontaktor dan overload relay. Nah, kalau misalnya evaluasi salah ya itu seperti yang ditulis di situ bisa misalnya MCB terlalu kecil dia bisa sering trip, terus sebaliknya terlalu besar bisa mengganggu motor saat ada gangguan. Jadi bisa dibilang kayak perhitungan evaluat itu tuh adalah fondasi lah dari desain sistem kontrolnya di motor ini. Nah, terus pemilihan komponen yang tepat juga perlu. Nih, sini pemilihan komponen yang tepat MCB kabel dan aparatur itu harus didasarkan pada perhitungan evaluat dan karakteristik kriteria spesifik. Nah, setiap komponen perlu memiliki rating yang sesuai dan memastikan keamanan, efisien, dan operasional. Ini termasuk membangun karakteristik trik, MCB, dan faktor koreksi untuk kabel. Oke, jadi pertama deh, komponen pertama yang kita perlu kan kita perlu pilih itu MCB ya. MCB atau sebutan panjangannya itu miniatur circuit breaker. Nah, MCB itu kan fungsinya untuk melindungi sistem dari arus yang lebih atau juga. Nah, rating arusnya itu harus lebih tinggi atau lebih tinggi lah dari arus nominalnya. Jadi tidak boleh terlalu jauh juga dan perlindungan itu tetap efektif gitu. Jadi jangan sampai di bawahnya tapi dinaikkan dikit tapi jangan terlalu jauh juga. Nah, itu penting biar perlindungan efektif karena CP itu yang buat menjaga arusnya kan. Terus komponen yang kedua itu kabel. Kabel itu kan dia mengantarkan arus kan artinya kita menyesuaikan dia harus mampu mengantarkan arus tanpa menyebabkan panas berlebih. Soalnya ingat apa namanya sifat listrik itu juga menghasilkan panas. Jadi dalam pemilihan kabel kita juga harus memperhitungkan faktor koreksi pada suhu ruangan juga karena itu juga mempengaruhi. Terus jumlah kabel dalam satu jalur dan juga panjang jalur yang digunakan panjang kabelnya gitu karena ya kita pengen menyesuaikan lah kecepatan pengantar arusnya itu kan bisa diganggu oleh jarak dan sebagainya termasuk suhu juga. Nah itu juga harus diperhatikan. Terus komponen lain ini kontaktor. Nah kontaktor itu kan fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus listrik ke motor secara otomatis. Nah kontaktor itu harus memiliki kapasitas arus dan daya yang sesuai dengan full load. Nah seperti itu. Nah, terakhir di sini ada overload relay. Overload relay itu kan berfungsi untuk melindungi motor dari beban yang berlebih yang seperti kalau misalnya terjadi dalam jangka waktu yang lama. Relay ini bakal langsung memutus rangkaian. Uh, jadi motor itu bekerja di atas arus nominalnya aja. Jangan sampai ketika berlebihan menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, overload relay ini maksudnya untuk memutus. Nah, itu juga perlu disesuaikan agar dia bisa berjalan untuk keamanan gitu. Jangan sampai keamanannya rusak. Nah, terus di sini ada sizing rangkaian star dan delta. Jadi di sini pada sistem kontrol motor kita tuh bisa menggunakan rangkaian star dan delta. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi arus start motor. Jadi motor itu kalau misal pertama kali nyalain arusnya itu bisa lebih besar 5 hingga 7 kali lipat dari arus nominalnya itu di awalnya. Nah jadi jika itu langsung dimasukkan ke sistem ya tanpa kita atur itu bisa menyebabkan banyak hal seperti drop tekanan atau bahkan
listrik pada MCB. Nah, jadi dengan menggunakan star delta ini tuh sebagai rangkaian yang motor itu pertama kali dihubungkan dikonfigurasi ke star. Nah, star itu tuh fungsinya untuk apa namanya, mengkonfigurasi untuk menjaga tegangan perpasanya gitu, arus biar arusnya itu jadi sepertiga dari nilai arus yang normalnya gitu. Otomatis ntar dia bakal mengurangi dan arus itu stabil. Nah, dari situ setelah beberapa detik kita bisa motor itu pindahkan ke mode delta. Nah, fungsinya biar dia walaupun awannya udah stabil, begitu pindah delta dia bisa mengeluarkan apa namanya, tegangan yang lebih maksimal agar mendapatkan output yang optimal juga. Jadi karena itu kita perlu melakukan sizing untuk sistem star delta. Soalnya ya itu kita harus menghitung rating kontaktor dan timer secara terpisah antara sisi star dan sisi delta. Ya intinya gitu. Makanya ada timer juga nih. Oke, kita lanjut aja ke langkah menghitung full load. Nah, dan memilih komponen. Ya ini saya nggak usah jelasin banyak lebar lah. Ini jelasin secara dasarnya aja. Ini adalah pengertian IFL itu. Full load adalah arus yang diperlukan untuk menjalankan motor listrik pada daya normal nominalnya. Nah, rumus perhitungannya adalah P dibagi akar 3 kali V kali N. Nah, dengan P itu adalah daya motor, itu satuan watt, terus V itu tegangan dalam satuan volt, dan N itu adalah efisiensi si motor. Nah, ini tuh penting untuk memilih komponen yang sesuai dan aman. Nah, ini tuh misal sini saya tulis ya, misalnya aja kita punya motor 3 mata dengan dayanya 5,5 kW dengan tegangan 380 dan efisiensi 90%. Nah, otomatis kita tinggal isi aja. P-nya tadi 5,5 kW, akhirnya artinya 5.500. Ini 5.500 dibagi akar 3 dari ya ini kali akar 3 itu kan hasilnya 1,732. Nah, sekitar itu 1,73 sekian. Nah, itu akar 3 dikali V. V-nya tadi tuh saya nyebutnya 380. 380 dikali efisiensinya 90%. Ya udah berarti 90% dibagi 100, 0,9. Nah, artinya kita bisa mendapatkan kalau arus beban penuhnya itu kalau dari jumlah itu hasilnya jadi 9,3 ampere. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kalau kita udah dapet nih ratingnya, jadi kita pakai arus beban penuhnya itu 9,3, kita bisa menentukan MCP dengan sedikit di atas 9,3 dengan luas penambah kabelnya disesuaikan dan ukuran kontaktor yang mampu menangani arus 9,3 tersebut. Kurang lebih gitu. Oke, kalau misalnya itu kita lanjut ke contoh pemilihan komponen MCB, kabel, dan kontaktor. Nah, kita mulai dari MCB. MCB itu seperti yang saya jelaskan berfungsi untuk melindungi rangkaian listrik dari arus lebih dan karakteristik listrik yang sesuai dengan berbagai aplikasi dan standar keselamatan. Nah, untuk MCB kalau misalnya tadi kan contoh 9,3 ya. Nah, berarti MCB kita apa tadi yang perhitungan harus beban penuhnya kan contohnya aja tadi saya sebut 9,3. Berarti kita bisa pilih MCB di atasnya. Mungkin itu 10 atau sampai 12 ampere. Nah, yang sekitar rating speed itu biasanya karakteristik tripnya itu tipe C. Nah, terus untuk kabel itu berdasarkan apa ya, pemilihan itu disesuaikan karena untuk menjaga efisiensi dan keamanan dengan mempertimbangkan arus kipulotnya itu dengan dan faktor koreksi lingkungan yang relevan. Oke, jadi untuk kabel itu kan berdasarkan hantaran itu, kalau misalnya kabel itu sebenarnya ada tabelnya, tabel kemampuan hantar arus. Nah, itu kita bisa pakai kabel yang 2,5 milimeter persegi ya, milimeter kuadrat. Nah, kalau suhu ruangan yang tinggi kita bisa naikin ke 4. Nah, mungkin gitu. Terus terakhir ada fungsi ini apa namanya, fungsinya juga perlu dibandingkan sama suhu ya.
Ya pokoknya suhu itu dicek lah, antara tegangan makin tinggi dia bisa menghasilkan panas, dan suhu dari eksternalnya itu juga mempengaruhi, itu juga harus disesuaikan. Dan terakhir adalah overload, apa namanya, kontaktor. Nah, kontaktor itu kan fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus listrik motor, harus dipilih untuk berdasarkan rating EV load dan menjaga karakteristik operasional motor untuk kinerja optimal. Nah, kita pilih dengan rating yang sesuai juga. Bisa tadi harusnya kan, misal kita pakai arus minimalnya 12 ampere dengan kapasitas 5,5 kilowatt dan tegangan 380 volt, itu kan cocok untuk yang full load tadi. Nah, terus mungkin oke, langsung aja kita ke uh, standar kriteria pemilihan yang efektif NCB ya. Oke, jadi NCB itu disesuaikan dengan mengubah apa itu? Disesuaikan dengan harga maksimum pada sistem pastikan ratingnya lebih tinggi dari bulan. Ya, jadi kan 9,3 kita bisa pilih yang 10 gitu kan. Untuk menghindari kredit yang tidak perlu, namun tetap dalam batasan aman agar tidak agar dapat melindungi peralatan secara efektif ya. MCB itu punya beberapa karakteristik lah. Ada yang kalau misalkan karakteristik B, C, dan D, bisa coba bisa cari di sumber lain. B itu biasanya untuk perbandingan seperti Tesla. Kalau tipe C itu untuk kayak motor. Terus D itu bahan induktif yang besar kayak Bravo. Nah, untuk aplikasi motor itu apa namanya, motor listrik itu kan biasanya pakai tipe C. Itu yang banyak karena mampu menahan lonjakan arus saat starting tanpa harus memutus rangkaian. Nah, ini apa namanya, yang digunakan untuk mengatasi fluktuasi arus kabel ini menunjukkan respon LCD terhadap lonjakan arus, sehingga perlindungan yang tepat dapat diberikan terhadap motor dan rangkaiannya, itu gitu. Terus kita juga bisa menggunakan standar, kita pakai standar yang berlaku lah. Standar kita bisa pakai internasional ataupun standar nasional Indonesia. Kita bisa pakai IS, IOR, atau SNI. Nah, itu penting lah untuk pemilihan NCB, karena standar ini itu juga udah dibuat untuk menjaga kriteria keselamatan, kualitas, dan performa yang diperlukan dalam aplikasi industri dan komersial. Nah, sebaiknya tuh kita juga pilih rating NCB itu sebaiknya 10-20% lebih tinggi dari equivalent. Nah, ya, ini harusnya balik sini. Nah, itu tuh untuk menghindari yang namanya Notion Street atau kayak trip palsu. Jadi itu pastikan rating kapasitasnya itu cukup besar untuk melindungi sistem uh, dari hubung singkat. Oke, kita masuk ke Star Delta langsung aja ya. Star Delta memahami cara menentukan ukuran komponen motor listrik. Oke, jadi apa sih Star Delta ini? Sudah ada contohnya nggak? Oke, fungsi rangkaian Star Delta. Kenapa rangkaian Star Delta penting? Di sini untuk mengurangi arus awal pada saat motor listrik dinyalakan atau memulai motor dalam konfigurasi start, harus mengalir motor berkurang sehingga mengurangi beban pada jaringan. Nah, jadi pokoknya prinsipnya itu kan, motor itu kan seperti yang saya jelaskan di awal pendahuluan, itu dia bakal ngasilin, kalau di awal-awal tuh bisa besar banget gitu. Itu bisa 5 sampai 7 kali lipat dari nominal normalnya. Nah, itu tuh perlu kita perbaiki agar dia itu stabil. Nah, kita gunakan konfigurasi start agar arusnya itu kecil. Setelah mencapai kecepatan tertentu, kita bisa pakai kontaktor lah untuk menghubungkan kepada rangkaian delta. Jadi setelah motor kecepatan tertentu sudah sesuai nih, nah konfigurasi kita alihkan ke delta biar dia itu bisa beroperasi dengan daya penuh. Karena udah stabil, kita pindah aja ke delta biar keluar semua tuh tegangan penuhnya. Jadi kita mendapatkan hasil yang efisiensi dan optimal. Dengan metode ini beban pada jaringan listrik juga berkurang sehingga
Nah, kita lanjut aja. Oke, contoh perhitungan sizing. Udah. Jadi di sini ada misal, ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Saya sempat bahas Star Delta juga. Saya lirik sedikit aja ini. Jadi Star Delta itu dia punya terdiri dari tiga kontaktor. Nah, kontaktornya itu kontaktor utama, kontaktor star, sama kontaktor delta. Jadi ketiganya itu bakal dikendalikan oleh timer dalam perpindahan mode. Jadi pertama dia bakal kontaktornya start dulu, dia nyalain start. Begitu start udah, timer dia bakal nyala nih. Kalau udah waktunya berapa, timer itu bakal matiin apa namanya kontaktor start dan buat pindahin ke kontaktor delta. Nah ini sih begitu aja. Terus kontaktor itu biasanya memiliki lebih kecil kalau start ya intinya untuk mengatur arus lebih stabil dengan mengalirkan arus seperti gajah ada arus nominalnya. Tapi kalau misalnya kontaktor pada delta itu biasanya elektrik. Nah itu yang bikin optimal. Biasanya kalau timer itu disesuaikan aja. Biasanya sih antara 5 sampai 15 detik. Namun ya itu bisa disesuaikan lah. Mungkin begitu. Terus kita lanjut ke cheat. Nah, cheat itu juga penting ya. Nah, cheat itu kita baiknya pakai. Soalnya apa ya? Cheat itu kayak alat bantu yang berguna lah. Biasanya itu isinya tabel atau lembar referensi cepat yang berasal dari data umum seperti rumus menghitung EVO load, untuk menghitung daya motor, ukuran kabel, terus standar berdasarkan arusnya, rating kontaktor MPB, overload relay, dan untuk tiap daya motor. Jadi ini perlu lah dipakai untuk disesuaikan. Tapi ingat itu hasilnya tetap harus disesuaikan kembali. Nah, kita pakai contoh aja nih, misalnya biasanya ada cheat tapi kan kayak misal daya motor 1,5 kilowatt itu arusnya itu biasanya 3,2 ampere dan CB-nya itu bisa pakai 6A, terus kabelnya juga bisa pakai 1,5 mm dan kontaktornya kita bisa pakai 9A. Itu cheat itu data-data gitu. Nah, data-data ini tuh diambil dari mana? Itu dari standar DSI atau standar internasionalnya. Nah, dengan tabel teknisnya itu pabrikan. Jadi data sheet ini, cheat ini tuh biasanya jadi alat bantu karena itu sebagai basic dalam pembuatannya biasanya begitu. Ya kita pakai aja. Isinya ada ban, terus ada pemilihan sirkuit break. Yang CB-nya yang kayak tadi kan pakainya berapa, yang CB-nya apa, terus tampilan spesifiknya itu biasanya berapa. Jadi begitu. Oke, mungkin saya tutup dengan kesimpulan sedikit aja. Jadi saya bisa simpulkan bahwa langkah pertama dalam desain sistem kontrol motor itu dengan menghitung input load dengan benar. Kalau nilainya udah dapat itu bisa jadi dasar dalam memilih komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload nilai. Nah, kita bisa gunakan juga standar internasional agar sistem aman dan handal, optimal dan efisien dengan memanfaatkan cheat dan apa ya, untuk mempercepat perhitungan, tapi tetap dipastikan untuk disesuaikan. Intinya desain yang baik tidak hanya harus rumit, tapi juga sesuai dengan kebutuhan dengan didasari oleh perhitungan dan logika dengan teknik sesuai dan benar. Oke, mungkin sekian dari saya. Apa namanya? Kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa saya sudah menjelaskan apa yang saya bisa. Mohon maaf bila kurang baik atau kurang banyak. Kalian bisa uh, memberikan sebuah feedback. Saya siap menerima saran, kritik, dan komentar. Mungkin sekian dari saya. Semoga membantu dan terima kasih.